Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di minggu ke berikutnya, ya, di minggu ke-7 di uh, perkuliahan mata kuliah e-commerce dalam topik masih dalam bisnis to konsumen. Nah, kita akan lanjutkan bisnis konsumen yang kedua ini. Bagaimana kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang information step. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari beberapa hal di bisnis konsumen, ya, yang part kedua. Yang kedua adalah ada initiation step. Selain information step tadi ada initiation step. At the end of information step, ya, konsumen dan supplier mengetahui ketika mereka menginginkan atau ingin melakukan transaksi dari sebuah produk ataupun dari pelayanan. Jadi untuk standardized product or service without specific offer, biasanya konsumen akan apa namanya akan menjemput produknya, kemudian dia akan memilih produknya, kemudian dia akan menaruh produk tersebut ke dalam chart atau keranjang di electronic shopping, and itu bisa dapat dilakukan di remove atau di delete gitu ya jika mereka akhirnya tidak tertarik lagi. Nah, financial volume atau itu akan transparansi, akan terbuka. Mas. Jadi customer itu lebih mengetahui eh, berapa yang dia harus bayar, berapa uang yang harus dia siapkan. Dengan dia bisa menaruh produknya ke dalam keranjang, kemudian di keranjangnya ada total nominal yang harus dibayarkan, sehingga customer ini bisa mengetahui berapa sih total yang harus dia bayar. Jadi untuk personalized product and services, supplier may discuss via request and over. Jadi penjual ini bisa mendiskusikannya melalui request ataupun dari penawarannya mereka. Nah, online shop ini uh, harusnya menyediakan ruang khusus untuk dialog antara supplier dan customer. Makanya biasanya di online shop itu yang bagus biasanya ada kolom chat atau ada uh, ruang diskusi untuk bisa menanyakan langsung ke customer services. Atau kalau kita biasa ngeliat di TikTok Shop gitu ya, Anda bisa langsung berkomunikasi dengan penjualnya melalui live TikTok. Anda bisa langsung memberikan komentar dan Anda langsung bisa mendapatkan feedback dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini adalah sebuah step inisiasi yang biasa dilakukan antara konsumen dan juga supplier. Nah, yang berikutnya adalah ada step kontrak konklusi. Nah, apa itu kontrak konklusi ya? Ini adalah antara supplier dan customer atau penjual dan pembeli harus melakukan tanda tangan kontrak. Nah, semua data yang dimiliki harus dimasukkan ke dalam kontrak tersebut, baik itu berupa nama, nomor telepon, email, invoicing address, alamat, kemudian alamat pengiriman barang, dan kemudian ada juga data pembayaran. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, ada fulfillment and delivery. If a real goods contract is followed by the compilation of the ordered goods. If the goods is not in stock, he can take from warehouse or they have to be produced. Jadi kadang-kadang pernah kan Anda mengalami out of stock, barang yang Anda inginkan ternyata tidak ada stoknya. Nah, ini seorang penjual atau supplier ini harusnya bisa mengambil dari warehouse atau dia memproduksi kembali produk tersebut. Karena ketika produk itu ada, ya dia harus consign, dia harus meng-packaging, kemudian dia harus mengirimkan dan harus mengirimkan itu melalui transportasi yang sudah digunakan seperti biasanya. Dan pengiriman ini bisa langsung directly menuju ke alamat si konsumen atau station neighborhood to the customer or agent. Jadi melalui agen-agen terdekat ya di stasiun atau di warehouse yang ada di alamat dekat rumahnya tersebut. Nah, biasanya step-step ini itu diselesaikan dengan konfirmasi, yaitu konfirmasi dari delivery order atau pengiriman barang yang sudah dilakukan oleh penjual ke konsumen. Nah, biasanya di digital goods atau apa namanya dalam pembelian online ini ada beberapa hal yang Anda harus cek. Ada dokumen, ya, ada image, ada foto,
ada juga konfirmasi bahwa Anda sudah menerima produk tersebut. Nah, order dokumen dan image ini biasanya dikirimkan melalui ditujukan untuk kepada konsumennya dari penjual ke konsumen. Dokumen pengirimannya, Anda sudah bisa lihat, bisa men-tracking ada nomornya, ada foto barangnya. Kemudian nanti ketika sudah terkirim itu ada tanda tangan penerima. If right that be sold, the deferred must be conducted by pull to the principal. Jadi pengirimannya itu harus dilakukan dengan prinsip penarikan, yaitu konsumen bisa mendownload langsung software, okay, or whatever they need to realize the benefit his purchase. Pokoknya ingin memastikan bahwa konsumen ini harus menerima barangnya. Nah, the transfer of digital goods atau pengiriman uang dari proses digital ini di online digital kepada konsumen itu dapat ditutup ya dari atau dapat dibatalkan jika melalui persetujuan pengiriman oleh si konsumen. Misalnya konsumen ingin membatalkan itu sangat juga bisa, atau konsumen ingin segera dikirim itu bisa langsung transfer dan Anda bisa langsung request di pengirimannya mau di hari apa, di tanggal berapa. Nah, ketika saya dulu tinggal di Jepang, ya di Jepang itu semua pengiriman kita bisa by request. Mau sampainya di hari esok, di hari lusa, di hari besok-besokannya itu kita bisa request. Di jam berapa, di jam pagi, di jam siang, di jam sore, di jam malam, itu kita bisa request di jam berapa. Jadi jelas pengirimannya sampainya jam berapa sampai jam berapa itu sangat jelas, sehingga apa namanya pengiriman yang dilakukan di luar negeri saat itu di Jepang itu sangat terstruktur sekali ya, dengan fasilitas pelayanan waktu yang jelas, hari yang jelas, jadi Anda bisa request untuk pengiriman-pengiriman. Sedangkan Indonesia masih, saya rasa masih belum ya, kadang-kadang masih estimasi 2 hari, paling lama 3 hari gitu ya, kadang-kadang udah dikirim ternyata barangnya masih belum sampai juga, atau mungkin 3 hari lagi gitu ya untuk orang yang sudah mau ulang tahun, ternyata nyampe duluan gitu ya hadiah. Nah, ini sering sekali uh, terjadi di dalam salah pengiriman atau delivery step gitu ya. Dan yang terakhir adalah billing and invoicing step. Ini terkait customer itu harus membayar sebelum pengiriman. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi ketika invoice ini dibuat dan credit note or debit note is created, atau ketika catatan debit Anda atau kredit Anda itu sudah dibuat. Tapi customer itu tidak mau, tidak suka ya, tidak mau atau tidak suka mendapatkan biaya tambahan gitu ya. Maka billing seems to be simple, but of course not. A tax regulation and runtime of postal service are the two issues followed. Jadi biasanya konsumen ini mau membayar, tidak mau nih dari melebihi harga, maka billing step ini menjadi penting ya, ketika apa namanya ada hal-hal yang harus dibayar kita langsung selesaikan di awal, sehingga pengiriman yang sudah barang yang sudah dibayar bisa diproses ya. Kemudian barulah kita masuk ke service step ya. Service step itu pelayanan, step pelayanan. Ketika kesuksesan e-commerce itu tidak lagi tidak lagi bergantung terhadap ketertarikan produk, tapi dilihat dari pelayanan, bukan lagi dari harga yang murah, bukan lagi dari apa namanya kecepatan dalam pengiriman. Nah, untuk generate high customer satisfaction ini biasanya memang dilihat dari pelayanannya apakah efektif dalam memanajemen komplain, misalnya supplementary, replacement deliveries, kemudian ada proses refund, ada pelayanan customer ya. In the e-commerce world, the communication channel is available. Jadi biasanya akan dilakukan forum-forum atau ruang-ruang diskusi, baik itu melalui surat, email, telepon, electronic chat room. Nah, ini adalah pelayanan-pelayanan yang bisa uh, diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen itu merasa nyaman dan aman ketika membeli produk Anda di online shop. Ya. Kemudian ada tracking and tracing step. Jadi ketika ada pengiriman, barangnya jelas bisa dilihat di apa namanya, di barcode-nya atau nomor apa namanya nomor pengiriman barangnya, dan Anda bisa langsung mengecek secara online apakah barang itu sudah
dikirim atau sudah tiba di mana, ya, dapat memonitor secara langsung. Nah, ini B2C software system, yaitu ada online shop dan ada e-procurement, ya. Nah, ini adalah sebuah computerized system designed to manage the procurement process, often include the enterprise resourcing planning. Ya, ini termasuk dalam perencanaan sumber daya, kemudian dikarakteristikan oleh satu penjual dan satu pembeli dan beberapa penjual, dan prosesnya, softwarenya ini semua di bawah kontrol. Nah, ini function of e-procurement. Nah, ini ada indent management, ada e-tendering, e-auctioning, vendor management, catalog management, purchase order integration, order status, ship notice, e-invoice, e-payment, contract management. Nah, ini adalah uh, proses-proses atau fungsi-fungsi dari e-procurement. Ketika nanti Anda lulus dari S1 dan Anda bekerja di bidang logistik atau di bidang e-commerce, hal-hal ini adalah yang Anda harus mengetahui tentang apa saja yang akan Anda gunakan di sana nanti di dunia kerja. Nah, jadi pastikan ketika Anda ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang e-commerce atau Anda ingin membangun usahanya sendiri dan menjual barangnya di e-commerce, atau Anda mungkin terlibat dalam membuat sistem e-commerce, silakan Anda mempelajari lebih dalam lagi terkait ilmu atau hasil-hasil penelitian terbaru dari e-commerce. Ya, untuk hari ini dan minggu ini, jangan lupa dikerjakan tugasnya di My Class, ya. Anda bisa langsung kerjakan tugas dan dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya pada minggu hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan tentang sosial media marketing. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.